Saat berusia 2 tahun, saya dilempar oleh paman saya dari lantai atas gedung tinggi. Dan kebetulan terjepit di depan mobil mewah yang sedang melintas. Pengemudi itu melihat saya yang tak bergerak. Dengan nada panik berkata, "Tuan, ada seorang anak di depan. Sepertinya dia sudah meninggal." Tuan Gu Huai'an, kepala keluarga Gu yang dipanggil, "Tuan," oleh pengemudi itu. Wajahnya langsung memucat saat mendengar kata, meninggal. Putra sulungnya, Gu Yichen, saat ini juga terbaring di rumah sakit swasta dan hampir meninggal. Semua dokter tidak berdaya. Hanya ada seorang dukun yang memiliki hubungan dengan keluarga Gu. Dalam nasib Gu Yichen, terdapat seorang anak laki-laki. Anak itu memiliki keberuntungan yang semakin dalam. Jika dia menemani Gu Yichen bisa mendapatkan secercah harapan. Namun, kata-kata dukun itu membuat Tuan Gu semakin marah. Putranya hidup sehari-hari seperti aseksual, tidak mendekati pria maupun wanita. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki anak? Memikirkan hal itu, wajah Tuan Gu menjadi gelap wajah. Memerintahkan agar anak itu dibawa ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati. Tuan Gu sekarang sangat menghindari kata mati. Sopir segera turun dari mobil dan dengan hati-hati mengangkatku yang penuh darah ke dalam mobil. Sopir itu mantan tentara dan mengerti sedikit tentang medis. Saat mengangkatku, dia sangat berhati-hati sehingga tidak menimbulkan cedera sekunder. "Tuan, saya letakkan anak ini di samping Anda dulu. Bagaimana menurut Anda?" Tuan Gu menjawab. Lalu pandangannya beralih ke tubuhku. "Ah, anak ini sangat mirip dengan Yichen saat kecil." Giok yang tergantung di leherku juga tertangkap pandangannya. Dengan tangan gemetar, dia menyentuhnya. "Benar, ini adalah giok pelindung yang selalu dibawa Yichen sejak kecil." Tuan Gu memandang giok itu, lalu memandang wajahku yang pucat, seolah-olah akan mati. Kepalanya terasa seperti meledak. "Pak, kendarai lebih cepat. Cepat ke rumah sakit." Di bawah desakan Tuan Gu yang panik, Pak MA menginjak gas dengan keras, mempercepat laju mobil. Di sepanjang perjalanan, tangan besar Tuan Gu yang gemetar menggenggam tangan kecilku yang gemuk. Wajahnya yang biasanya dingin dan keras itu jarang sekali menunjukkan ekspresi panik seperti ini. "Anakku, kau harus bertahan. Kau tidak boleh apa-apa." Tak lama kemudian, mobil tiba di rumah sakit swasta yang dibangun oleh keluarga Gu. Direktur rumah sakit sendiri memimpin stafnya pintu masuk. Pak Gu mengangkatku yang penuh dengan saus tomat, lalu dengan gemetar menyerahkanku kepada direktur. Pada saat penyerahan itu, tangan kecilku yang gemuk tiba-tiba mencengkeram Pak Gu. Aku menutup mata dan dengan lemah membuka mulut, "Ibu." Namun, aku hanya sempat berteriak 2 kali sebelum mulutku memuntahkan saus tomat. "Cepat selamatkan dia. Aku ingin kalian menyelamatkannya dengan segala cara." "Pak, kami akan berusaha menyelamatkannya." Direktur rumah sakit segera membawa saya pergi. Pak Gu duduk di bangku di depan ruang gawat darurat, menunduk melihat tangannya yang berlumuran jus tomat. Di tangannya masih menempel beberapa helai rambut saya yang rontok. Pak Gu menatap rambut-rambut itu. Beberapa detik kemudian, dia berkata, "Lakukan tes hubungan darah antara anak ini dan Gu Yichen." Gu Yichen juga dirawat di rumah sakit ini. Mengambil DNA-nya pasti mudah. Sambil memerintahkan pengambilan DNA, Pak Gu juga menelepon paman topi menelepon. Dia ingin mengetahui identitas saya. Keluarga Gu adalah keluarga kaya raya terkemuka. Nama Tuan Gu, Gu Huai'an, tidak pernah turun dari 3 besar daftar orang terkaya dunia. Keluarga Gu membayar pajak setiap tahun. Selalu menempati peringkat pertama di kota Hong Kong. Paman topi di kota Hong Kong sangat menghargai teleponnya. Jadi setelah paman topi tiba, dia tidak hanya menemukan informasi tentang saya, tetapi juga melacak alamat ibu saya, Fang Yuxian. Namun, ketika mereka masuk rumah, mereka tidak melihat jejak Fang Yuxian. Fang Yuxian yang sakit dan koma telah dibawa pergi oleh paman saya yang pecandu judi, Fang Jinye. Tuan Gu tua tidak pernah meninggalkan rumah sakit. Tidak diketahui berapa lama kemudian, hasil tes DNA saya dibawa ke sini, Pak. Berdasarkan hasil tes, anak ini memang anak kandung Tuan muda kedua. Mendengar hasil ini, Tuan Gu tua, meskipun sudah memiliki dugaan di dalam hati, ternyata dia memang anak Di Chen. Saya bilang semakin melihatnya, semakin merasa dekat. Tuan Gu menahan emosinya. Dia menempel di pintu ruang operasi, menunggu saya keluar. Sambil menelepon putra bungsunya, Gu Qinghe. Tuan Gu memiliki 4 anak. Putra sulungnya hilang setelah terjatuh ke laut bertahun-tahun lalu. Putra kedua adalah Gu Yichen. Putri ketiganya, Gu Xingmian, menyukai hewan. Saat ini dia masih berada di hutan hujan tropis untuk melacak senran dan merekam dokumenter tentangnya. Putra bungsunya, Gu Qinghe si pemberontak kecil. Tidak akur dengan kakak keduanya, Gu Yichen. Sekarang dia malah tidak melakukan pekerjaan serius. Hanya sibuk dengan gosip asmara dengan seorang wanita muda di dunia hiburan. Ayah, kemampuan berbohongmu terlalu buruk, loh. Kakak keduaku itu kan, pemburu tanpa jenis kelamin. Dari mana dia punya anak? Hahaha. Sudahlah, jangan menipuku. Aku tahu kamu hanya ingin membujukku pulang. Kamu pasti mau mengatur kencan buta untukku. Atau memberi tugas lain. Aku bilang padamu. Aku tidak akan pernah pulang, mati pun tidak. Aku tidak mau bicara lagi denganmu. Setelah adegan Ruyan selesai, aku akan pergi memberinya bunga. Liu Ruyan adalah bintang muda yang sedang dikejar-kejar oleh Gu Qinghe belakangan ini.
Dengan dukungan Gu Qinghe, dia sudah tidak bisa disebut bintang muda lagi. Karirnya melesat sangat cepat belakangan ini. Gu Qinghe menutup telepon sepihak, lalu berjalan ke arah Liu Ruyan. Namun, setiap 2 langkah yang dia ambil, ponselnya berdering lagi. Kali ini, Tuan Gu tidak meneleponnya, hanya mengirimkan beberapa foto. Foto yang dikirim Tuan Gu diambil di dalam mobil. Anak kecil itu penuh dengan jus tomat. Wajah gemuk kecil yang berlumuran jus tomat itu. Matanya tertutup rapat, terlihat seperti sudah mati. Gu Qinghe melihat foto itu, lalu melihat hasil tes DNA, dan akhirnya melihat alamat rumah sakit itu. Senyum di wajahnya langsung membeku. Lalu dia membuang buket bunga yang lembut, yang baru saja dikirim dari luar negeri, dengan sembarangan. Lalu berbalik-berbalik dan pergi dengan langkah besar meninggalkan lokasi syuting. Ruyan, apa yang terjadi dengan Tuan Gu? Apakah dia marah? Apa urusanku kalau dia marah? Kita tidak perlu peduli padanya. Asisten Wen yang sejenak tidak bisa berkata-kata. Kadang-kadang dia juga tidak mengerti. Gu Qinghe kaya dan tampan. Mengapa Liu Ruyan tidak menyukainya? Yang penting, Liu Ruyan tidak menyukai Gu Qinghe sebagai orang. Tapi bantuan Gu Qinghe dalam karirnya. Dia menolak dengan mulut, tapi menerima semuanya dengan tindakan. Begitu ini benar-benar sulit untuk setara. Suatu hari jika Gu Qinghe memutuskan untuk melupakan Liu Ruyan, asisten itu merasa Liu Ruyan mungkin akan menyesal. Asisten itu tidak berani mengucapkan kata-kata itu secara langsung. Dia hanya mengikuti Liu Ruyan dan tidak lagi menyebut nama Gu Qinghe. Sementara itu, Gu Qinghe yang tadi menelepon ayahnya dan berkata bahwa dia tidak akan pernah kembali. Saat ini sedang bergegas menuju rumah sakit. Saat dia tiba di rumah sakit, aku baru saja dikeluarkan dari ruang operasi. Maaf. Ini semua salah kakek. Seandainya lebih cepat menemukanmu. Tuan Gu belum melewati masa kritis dan perlu dirawat di ruang perawatan intensif selama 2 hari lagi. Dokter, membawa saya dari ruang operasi ke ruang perawatan intensif. Gu Qinghe berlari mendekat, hanya sempat melihat saya dibawa masuk. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu, bukankah kamu bilang tidak akan pernah kembali? Kenapa kamu kembali sekarang? Pergi dari sini. Dia menggeser tirai jendela ruang perawatan intensif, dan melihat sosok kecilku di dalam. Saat melihat berbagai alat medis yang menempel di tubuhku, hatinya terasa tercabik-cabik. Jangan bertengkar. Tuan muda masih di dalam. Jangan ganggu dia. Asisten Tuan Gu berusaha menenangkan emosinya, sambil menceritakan penemuan diriku kepada Gu Qinghe. Para orang dewasa berbicara di luar, sementara aku di dalam, meski mataku tertutup. Ada suara yang berbicara di dalam kepalaku. Ini adalah sebuah liontin giok. Liontin ini adalah pusaka keluarga Gu. Di dalam liontin itu, terdapat esensi seekor makhluk suci. Fan Yuan, bisakah kau mendengarnya? Cepat bangun dan dengarkan aku. Siapa? Siapa yang berbicara? Aku adalah naga. Aku memiliki perjanjian dengan keluarga Gu. Aku akan melindungi keturunan keluarga Gu agar tidak punah. Namun, generasi keluarga Gu saat ini hampir punah. Ayahmu, pamanmu, dan kakekmu, mereka semua sudah tiada. Jatuhmu kali ini sebenarnya seharusnya mati. Namun, aku merasakan berkah yang tersembunyi dalam dirimu, jadi aku melindungimu. Kau sekarang adalah harapan terakhir keluarga Gu. Aku memberimu kemampuan untuk meramalkan masa depan orang lain. Semoga kau bisa mengubah nasib keluargamu. Oh ya, ubahlah dulu nasib pamanmu, Gu Qinghe. Kematiannya akan segera tiba. Naga itu mengucapkan semua kata-katanya dalam satu nafas. Mentransfer seluruh wadah di tubuhnya ke dalam tubuhku. Tubuhku yang semula masih dalam kondisi kritis, karena sedang memperbaiki wadah naga tubuh kecilku. Tak lama. Kemudian, tubuhku secara ajaib pulih hampir sepenuhnya. Setelah tubuhku membaik, aku membuka mata dan merasa bingung sejenak. Mencerna kata-kata naga tadi. Beberapa saat kemudian, aku membuka mulut dan mulai menangis keras. Gu Qinghe yang berjaga di dekat jendela. Setelah mendengar kata-kata Paman Li, asisten kakek, awalnya bermaksud mencari Fang Yu yang dibawa pergi oleh Fang Jinyi, tapi sebelum pergi, matanya yang tajam sudah melihat aku yang baru bangun. Dokter, anak saya menangis, kata dokter itu sambil bergegas masuk dan melakukan serangkaian pemeriksaan padaku. Gu Qinghe pun berdiri di luar menunggu. Hubungannya dengan kakak keduanya, Gu Yichen, sebenarnya tidak terlalu baik. Setiap kali dia berbuat onar, Tuan Gu tidak bisa mengendalikannya, jadi dia menyuruh Gu Yichen untuk menanganinya. Gu Qinghe merasa, dia bisa bertahan hidup sampai sekarang dari tangan Gu Yichen, dan dia cukup menghargainya. Meskipun Gu Yichen adalah dingin dan galak itu, tidak ada rasa sayang, tapi terhadap anak Gu Yichen ini, dia langsung menyukainya. Kondisi anak Tuan Gu tiba-tiba membaik. Anak ini sekarang bisa dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, atau Anda bisa membawanya pulang untuk dirawat dengan baik. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. Dokter tahu kondisi keluarga Gu. Sekalipun saya pulang ke rumah Gu sekarang, saya tetap bisa mendapatkan perawatan yang tidak kalah baiknya dari rumah sakit. Begitu dokter selesai berbicara, Gu Qinghe tidak sempat menanggapi. Dia langsung melangkah berlari ke arahku dengan kaki panjangnya. Sejak bangun dan menjalani pemeriksaan, aku terus menangis. Sayang, jangan menangis. Aku paman kecilmu. Namaku Gu Qinghe.
Paman kecil akan menemanimu di sini. Sambil menenangkanku, Gu Qinghe mengulurkan tangannya untuk menenangkanku. Tiba-tiba aku teringat kata-kata yang baru saja terlintas di kepalaku. Itu paman kecilku. Aku paling suka duduk di mobil goyang di minimarket dekat gerbang kompleks perumahan. Setiap kali di mobil goyang itu bernyanyi. Paman kecil di depanku ini adalah adik ayahmu. Loh, aku selalu ingin punya ayah. Jadi untuk paman kecil yang merupakan adik ayah ini, aku pun menangis sambil membuka tangan gemukku. Aku takut rumah sakit, takut dokter. Dan aku juga takut tidak bisa melihat ibu. Baiklah, baiklah, paman akan menggendongmu sekarang. Baru bertemu sudah begitu percaya dan dekat. Gu Qinghe merasa terkejut dan tersanjung. Dia belum pernah menggendong anak kecil. Dan gerakan menggendongku saat ini kaku dan canggung. Aku digendongnya sedikit tidak nyaman. Tapi aku tetap memeluknya erat-erat. Ayo, kedua tangan kecilku yang gemuk ini memeluk leher Gu Qinghe dengan erat. Wajah kecilku yang basah menempel di wajah Gu Qinghe. Bayi, kita mau kemana ya? Gu Qinghe saat itu merasa seperti melayang. Dia mendengar aku terus berkata, ayo, tapi belum menyadarinya. Cari mama. Karena aku menangis terlalu keras. Tidak mau tinggal di rumah sakit, dan bersikeras ingin mencari mama. Gu Qinghe tak bisa berbuat apa-apa karena aku menangis. Jadi dia menoleh ke arah kakeknya. Kakeknya baru saja selesai berbicara dengan dokter, lalu menerima telepon. Setelah selesai menelepon, dia langsung berjalan ke sini. Dia sudah menemukan alamat paman si anak. Ibumu ada di sana. Kau pergi jemput ibu si anak ke rumahnya. Aku akan membawa dia pulang. Fang Yuan, aku kakekmu. Kakek akan membawamu pulang. Kita tunggu ibu di rumah, ya? Tapi kepalaku belum sepenuhnya sadar. Jadi aku menggerakkan kepakai yang kecil. Kepalaku berdenyut-denyut. Wajahku juga pucat. Kakek tidak akan menggendongmu pulang. Kakek akan pulang dulu untuk menyiapkan semuanya. Sekarang biarkan paman membawamu menjemput ibu. Lalu kita pulang, ya? Aku hanya mendengar kata, menjemput ibu. Jadi aku mengangguk kecil, ya? Untuk menenangkanku. Kakek Gu dan Gu Qinghe membagi tugas. Keduanya sibuk. Gu Qinghe mendapatkan alamatnya. Dia menggendongku. Membawa beberapa orang. Dan bergegas pergi. Sementara itu, Fang Fangmu menampar wajah Fang Yuxian yang baru saja bangun. Kakakmu sudah bilang. Bengkakmu itu karena kamu jatuh sendiri. Apa kamu mau menyakiti kakakmu? Dia cuma beban. Kalau dia jatuh dan mati, itu cuma untuk buatmu. Aku bilang, kalau kamu berani bikin onar lagi, jangan harap bisa keluar dari rumah ini. HMPH, aku mau lihat seberapa lama kamu bisa bertahan melawan aku. Tamparan yang dilayangkan Fang Enyu membuat kepala Fang Yuxian, yang memang sedang demam. Kepalanya berdenyut dan dia kehilangan pendengaran sejenak. Namun, dia segera sadar dan langsung membalas dengan menampar balik. Jika anakku mati, aku akan membuat kalian ikut mati bersamanya. Ah, kau. Fang Yuxian, kau anak durhaka. Apakah kau lupa? Dulu, jika bukan karena ibuku yang membesarkanmu, kau tidak akan hidup sampai sekarang. Kau berhutang nyawa pada ibuku. Sekarang, nyawa anakmu lebih baik. Lagi pula, bukankah kau ingin punya anak? Kalau begitu, kenapa tidak melahirkan saja? Namun, terhadap perilaku anaknya, Ibu Fang sama sekali tidak berusaha menghentikannya. Sebaliknya, dengan wajah memerah karena ditampar Fang Yuxian, dia mulai menasihati dari samping. Yuxian, kakakmu saja belum punya anak. Kalau kamu punya satu, itu juga bagus. Anak ini nanti pasti lebih baik dari Fang Yuan. Matanya mencari-cari senjata untuk membela diri. Tapi Fang Jingyue sudah lebih dulu mengantisipasinya. Dia tidak memberikan perlawanan sama sekali di sampingnya. Untungnya saat itu, suara dari gerbang utama tiba-tiba terdengar. Awalnya Fang Jinye tidak ingin ikut campur. Tapi suara dari gerbang itu lebih keras dari suara burung yang terbang berpasangan. Fang Jinye, yang kesal karena terganggu, menarik pinggang celananya. Sambil mengumpat dan berjalan ke arah gerbang. Siapa yang merusak suasana hatiku? Begitu dia membuka pintu. Detik berikutnya dia melihatku di depan pintu. Setelah melihat wajah Fang Jinye selama beberapa detik, dia langsung melemparkan si gemuke dalam lubang sumur Gu Qinghe. Inilah si bajingan. Itu. Bajingan, selamatkan aku. Aku takut ayamku mati terjatuh. Gu Qinghe tahu aku terjatuh dari lantai 8. Tapi dia tidak tahu bahwa aku dilempar oleh orang di depanku. Tapi sekarang dia tahu. Gu Qinghe memegang pantat kecilku dengan satu tangan dan punggungku dengan tangan lainnya. Dia sudah belajar cara menggendongku. Meskipun dia tidak bisa meluangkan waktu untuk mengawasi apa yang dilakukan Fang Jingyue. Namun, orang-orang yang diutus oleh Tuan Gu yang mengikuti Gu Qinghe, setelah mendengarkan keluhanku, wajah mereka mendadak membeku. Dalam sekejap, Fang Jinye langsung dilempar terbang. Melihat Fang Jinye tergeletak di tanah sambil merintih kesakitan, Gu Qinghe memelukku dan melangkah masuk. Di mana Fang Yusuan? Meskipun Gu Qinghe sangat ingin terus menghajar Fang Jinye, prioritas utama saat ini adalah menemukan Fang Yuxian. Begitu mendengar mereka datang untuk mencari Fang Yuxian, Fang Jinye langsung mengira Gu Qinghe adalah Fang Yuxian, seorang sponsor berpengaruh di industri hiburan. Untuk mencegah sponsor ini ikut campur, Fang Jinye langsung berpura-pura menjadi teman Fang Yuxian. Memanggilnya, Paman Fang. Wanita itu sudah menggoda saya sejak kecil di rumah katanya. Haha, kamu yakin?
Orang seperti itu masih. Sepatu kulit hitam Gu Qinghe mendarat dengan keras di wajahnya. Fang Yuan adalah orang seperti apa? Aku tidak perlu kamu memberitahuku. Tendangan Gu Qinghe sangat keras, hingga mulut Fang Jinyi berdarah. Dia ditendang dan diinjak di ruang tamu. Fang Mu mendengar keributan dan tidak sempat lagi memperhatikan Fang Yuxi. Dia mengunci pintu dan berlari untuk melindungi anaknya. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan? Cepat lepaskan anakku. Aku akan memanggil polisi. Memanggil polisi? Itu tidak perlu kamu lakukan. Mereka segera-segera tiba. Wajah ibu Fang memucat. Ucapan itu paling-paling hanya untuk menakuti lawan. Tapi lawan itu ternyata serius. Namun, dia segera melihat Gu Qinghe yang sedang memelukku. Melihat aku masih hidup. Syukurlah, syukurlah. Anak ini masih hidup. Anaknya tidak akan masuk penjara. Siapa sebenarnya kamu? Anak yang kamu peluk itu anak kami. Kamu menculik anak kami. Dan datang ke rumah kami untuk memukul orang. Tunggu sampai Paman Head datang, kamu akan hancur. Dia ingin mendekat untuk Gu Qinghe mendorongnya. Tapi dua orang menghalanginya. Dua orang lainnya sudah pergi mencari Fang Yuxian. Tak lama kemudian, Fang Yuxian diselamatkan. Saat dia dibantu keluar, dia melihat aku yang sedang digendong Gu Qinghe. Air mata Fang Yuxian langsung mengalir. Dia ingin memelukku. Tapi tubuhnya yang lemah benar-benar tak sanggup menahan beban. Saat aku mengangkat kepala kecilku untuk menoleh, Fang Yuxian tepat pingsan. Tuan muda, Nona Fang sakit-sakit. Dia demam. Bawa dia pulang. Mama, tunggu. Ibumu sakit. Tidak bisa memelukmu. Kita bawa ibu ke dokter, ya? Saat dia menenangkanku, Paman Hati tiba-tiba datang. Pemimpin rombongan itu adalah teman masa kecil Gu Qinghe. Gu Qinghe memelukku sambil menjelaskan situasinya. Mereka langsung membawa ibu dan anak itu pergi. Keluarga Gu tidak akan membiarkannya lolos. Setelah itu, Gu Qinghe membawa aku dan Fang Yuxian bergegas kembali ke villa keluarga Gu. Di villa, dokter dan tim perawat sudah disiapkan. Semuanya itu awalnya untukku. Tapi sekarang bisa digunakan untuk ibuku. Di perjalanan, aku memeluk lengan ibu. Wajah kecilku menempel erat pada ibu. Gu Qinghe melihat kami berdua, si besar dan si kecil, dan benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kakak kandungnya bisa begitu kejam. Meninggalkan kami di luar. Gu Qinghe sedang mengutuk kakak kandungnya dalam hati. Sementara dia belum tahu bahwa kakaknya saudaranya. Mulai hari ini juga tidak dirawat di rumah sakit. Agar aku bisa bersama ayah. Tuan Gu Senior membawa Gu Yichen kembali. Sayang, kita sudah sampai di rumah. Mulai sekarang, ini adalah rumah ibu. Paman akan merawat kalian dengan baik. Anggaplah Xiao Shu sebagai ayahmu. Gu Qinghe mengucapkan kalimat itu dengan nada bersemangat. Saat dia menoleh, kakaknya baru saja dibawa pulang dari rumah sakit. Sayang, kebetulan sekali. Ayah kandungmu yang belum mati juga sudah pulang. Aku mendengar ayah kandungku datang. Tapi aku tidak menoleh untuk melihatnya. Saat ini aku hanya ingin melihat ibu. Sementara Gu Qinghe memelukku erat. Matanya masih tertuju pada Gu Yichen yang berada tidak jauh dari sana. Di luar, Gu Qinghe adalah tuan muda keluarga Gu yang tak ada yang berani ganggu. Tapi di hadapan Gu Yichen, dia hanyalah adik yang sial yang dibesarkan oleh Gu Yichen sejak kecil. Gu Qinghe masih merasa takut. Sementara aku yang matanya hanya tertuju pada ibu. Sudah berbicara kepada para pengawal. Paman, tolong pelan-pelan, ya. Aku takut ibu tertabrak saat turun dari mobil. Di bawah tatapanku yang terus mengikuti, Fang Yuxian dibawa masuk ke dalam kamar. Untuk menerima perawatan dari dokter pribadi. Aku juga melihat kakek lagi. Begitu Tuan Gu datang, dia langsung mengambilku dari tangan Gu Qinghe. Sayang, ibu sedang infus. Tunggu sampai infusnya selesai dan dia istirahat sebentar. Dia akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang ibu. Setelah Fang Yuxian selesai diperiksa, asisten keluar melaporkan. Nona Fang mengalami kelelahan kronis yang menyebabkan tubuh lemah dan kekurangan energi. Ditambah lagi, dia tiba-tiba demam dan tidak segera diobati. Sehingga kondisinya memburuk hingga sekarang. Setelah demamnya turun, dia hanya perlu istirahat dan memulihkan tubuhnya. Aku dipeluk oleh kakek. Aku tahu bahwa kakek dan pamanlah yang menyelamatkan aku dan ibu. Jadi, aku sangat dekat dengan kakek dan paman. Aku tidak hanya diam-diam membiarkan kakek memegang tanganku yang kecil, tapi juga dengan penasaran menyentuh wajah kakek. Ayo main, sayang. Aku mengikuti ibu keluar rumah. Aku melihat di alun-alun kompleks perumahan. Ada banyak kakek nenek yang membawa anak-anak seusiaku. Jadi aku ingin tahu, apakah kakek nanti juga akan mengajakku bermain? Kakekku merasakan tangan kecilku yang lembut. Wajahnya tak lagi menunjukkan ekspresi serius. Dia langsung tersenyum dan mengangguk. Tentu saja kakek akan mengajakmu bermain. Nanti kakek akan merawatmu dengan baik. Tapi setelah aku menciumnya, kakek Gu bahkan ingin memberikan seluruh tabungannya padaku. Kasihan sekali. Pak Gu punya 4 anak, tapi tak satu pun dari mereka mau dekat dengannya. Anak kedua, Gu Yichen, terlalu perfeksionis soal kebersihan. Anak keempat, Gu Qinghe, suka meniru orang lain. Dia lihat kakak keduanya tak mau dicium. Jadi dia juga tak mengizinkan ayahnya menciumnya. Anak sulung dan anak ketiga juga punya kebiasaan aneh masing-masing. Pak Gu membesarkan begitu banyak anak. Tapi, baru setelah aku datang, dia merasakan kehangatan yang dibawa oleh seorang anak. Kakek mau minum susu. Perutku kosong. Aku masih kecil. Setiap hari makan masakan ibu. Tapi susuku juga tidak pernah putus. Dibandingkan masakan ibu, aku lebih suka minum susu. Kalau begitu,
Sekarang kita makan saja. Di dapur sudah disiapkan makanannya. Kalau bayi tidak mau makan, kakek akan membuatkan susu lagi untukmu. Oke? Wajah gemukku ragu-ragu sejenak, karena aku sebenarnya tidak terlalu ingin makan. Tapi karena kakek membujukku seperti itu, aku tetap. Tak lama kemudian, kami berdua pergi ke ruang makan. Kakekku membasuh tanganku, lalu berkata, "Sayang, coba makan bakpao daging ini." Sambil menyodorkan satu bakpao utuh ke tanganku. Selain bakpao, di depanku juga ada banyak makanan lezat. Aku melihat bakpao besar itu. Bakpao ini lebih cantik daripada yang dibuat ibu. Aromanya juga harum. Aku membuka mulut lebar-lebar dan menggigitnya dengan lahap. Kulit bakpaonya tipis dan isinya padat. Dalam sekali gigitan aku sudah sampai ke daging. Setelah mencicipi isinya, mata kakekku langsung bersinar. Enak sekali. Ini pertama kalinya aku makan bakpao seenak ini. Melihat aku menyukainya, kakekku tersenyum dan menyuapiku. Sepotong udang manis. Ini juga enak. Aku makan bakpao, sambil sesekali mencicipi sayuran yang disuapi kakek. Aku bergoyang-goyang kepala dengan bahagia. Dan melihat aku senang, kakekku pun ikut senang. Setelah bertahun-tahun berlalu, kakekku merasa, akhirnya bisa membesarkan anak yang normal. Seorang tua dan seorang anak kecil itu berlama-lama di restoran. Aku menghabiskan 2 bakpao daging, 2 paha ayam, 3 potong iga kecil, 1 potong kue beras ketan kecil, dan semangkuk bubur daging tanpa lemak. Aku terus makan dan makan. Kakekku tidak tahu seberapa besar nafsu makanku. Jadi awalnya dia membiarkanku makan sepuasnya. Sampai akhirnya kakekku melihat perutku sudah membuncit. Barulah dia merasa sepertinya aku tidak bisa makan lagi. "Sayang, kita berhenti makan dulu, nanti kita makan lagi ya." Kakekku menggendongku, mencuci tangan kecilku, mencuci wajah kecilku, lalu menaruhku di kamar ibu. Kamar Fang Yuxian berada tepat di sebelah kamar Gui Chen. Kamar ini luas, lantainya dilapisi alas merangkak, dan di atas alas itu ada tumpukan mainan. Situasi ayah dan ibu sedang tidak baik. Dia sekarang sedang dilanda skandal. Putri ketiga dari keluarga yang masuk ke dunia hiburan sebagai bintang, mengatakan ibu anak itu merebut pacarnya. Sekarang heboh di dunia hiburan. Oh ya, dia punya jadwal kerja hari ini dan besok. Gu Qinghe dan Didi melaporkan situasi Fang Yuxian. Setelah mendengarnya, Pak Gu tidak percaya gosip buruk tentang Fang Yuxian. Dia hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa pekerjaan tidak sepenting kesehatan. Intinya, setelah sembuh dulu baru bicara soal pekerjaan. Di sisi Gu Qinghe, Pak Gu juga berdiri. Dia melihat kondisiku di rumah benar-benar santai. Barulah dia memelukku dan membujukku untuk melihat Gui Chen di sebelah. "Sayang, lihat, ini ayahmu. Ayahmu sakit dan belum bangun. Ayo kita sering menemani ayah. Mungkin ayah bisa bangun lagi," kata Tuan Gu, sambil meletakkanku di tempat tidur Gui Chen. Saat itu, Gui Chen terbaring tenang di tempat tidur. Wajahnya yang tampan tanpa celah. Bahkan saat matanya tertutup, memancarkan aura dingin yang seolah berkata, "Jangan mendekat." Tubuh gemuk kecilku menempel pada ayah, mengedipkan mata bulatku, menatap ayah dengan penuh kerinduan. Kakekku melihat kami berdua bersatu. Hatinya pun meleleh. Tepat saat kakekku merasa momen ini begitu indah. Seketika itu juga, tangan kecilku yang gemuk menampar ayah. "Ayah jahat, jangan memelukku." Tampar yang tiba-tiba. Itu membuat Pak Gu terkejut. "Sayang, kenapa kamu menampar ayah?" "Ayah tidak mau aku. Aku kecil, bukan bodoh. Saat bermain di luar, anak-anak lain punya ayah. Hanya aku yang tidak. Aku adalah anak malang yang tidak diinginkan ayah." Setelah mendengarkan ungkapan yang berantakan itu, hati Pak Gu hancur. "Yuan Bao, kamu bukan anak yang tidak diinginkan ayah, loh. Sayang, tunggu sampai ayah bangun. Kakek akan tanya dia apa yang terjadi. Ayah tidak akan meninggalkan Yuan Bao." Pak Gu masih mengenal anaknya. Gui Chen memang dingin di luar dan dalam. Tapi dia punya rasa tanggung jawab. Aku anak kandungnya. Dia pasti tidak akan membiarkanku. Di bawah bujukan kakek, telapak tanganku yang montok akhirnya berhenti menampar wajah ayah. Audio ini dihasilkan oleh Ai. Setelah bertemu ayah, aku ingin pulang tidur bersama ibu. Pak Gu ingin aku ikut tidur dengannya. Tapi aku tidak mau. Aku hanya mau bersama ibu. Kalau begitu, kita cari ibu. Tapi, nak, bisakah kamu berjanji pada kakek untuk lebih sering menemani ayah? Baiklah, aku akan lebih sering menemani ayah. Nanti setelah ayah bangun, aku mau tanya lagi kenapa ayah tidak mau aku. Setelah berjanji pada kakek, aku diantar kembali ke tempat tidur ibu untuk tidur. Hari ini aku kurang bertenaga. Dan sekarang juga mengantuk. Kakek Gu dan Gu Qinghe masih ingin menghiburku agar tidur. Tapi aku sendiri sudah menempel di bantal sambil mengangkat pantat gemukku dan menutup mata, tertidur. Pose tidur yang lucu ini membuat Gu Qinghe langsung mengeluarkan ponselnya dan mengambil 6 foto berturut-turut. "Yuan Bao, kamu terlalu imut, ya?" "Ayah, apakah kakakku juga seimut ini saat kecil?" "Tidak. Gui Chen sejak kecil sudah tahu cara mengendalikan diri. Dia tidur selalu rapi." Kakek Gu Tua teringat Gui Chen saat kecil, lalu melihat Yuan Bao. Dia merasa kelucuan Yuan Bao mungkin mewarisi dari ibunya. Setelah memikirkannya, Tuan Gu Tua semakin menyukai Fang Yuxian. Yuan Bao tidur bersama ibunya. Tuan Gu Tua dan Gu Qinghe tidak berlama-lama di sana. Di kamar itu masih ada perawat. Jadi mereka berdua tidak perlu tinggal lebih lama. Tuan Gu Tua belakangan ini selalu tegang, dan saat ini dia pun jarang bisa rileks. Dia mulai rasa kantuk. "Gu Qinghe,
Bertanya, bagaimana kabar orang yang menyakiti Yuan Bao? Baru saja aku menerima surat balasan dari MU Feng. Di sana sudah diselidiki dengan jelas. Fang Jin juga seorang penjudi. Setelah kalah taruhan, dia datang menagih uang kepada Ibu Yuan Bao. Ibu Yuan Bao sudah pindah alamat beberapa kali, tapi tetap saja ditemukan. Hari ini dia datang lagi, ingin menggunakan Yuan Bao sebagai sandera untuk memaksa Ibu Yuan Bao memberikan uang. Akibatnya, dia gagal menangkap Yuan Bao dan membuat Yuan Bao terjatuh. Ayah, orang seperti ini jika hanya dipenjara saja terlalu murah baginya. Anda tidak perlu repot-repot lagi. Serahkan saja urusan ini padaku. Gu Qinghe kelihatannya seperti pemuda yang suka tertawa. Tapi saat mengejar seseorang, dia sangat tenang. Namun, dia berdarah Gu, di dalam dirinya tersimpan kejamnya keluarga Gu. Siapapun yang benar-benar membuatnya marah, nasibnya pasti tidak akan baik-baik saja. Tuan Gu Tua menangkap maksud di balik kata-kata anaknya. Dia terdiam sejenak, tidak mengatakan apapun yang menentang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Awalnya aku tidur nyenyak, tapi tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpi itu, aku melihat Gu Qinghe. Gu Qinghe dalam mimpi itu tergeletak di genangan darah. Tubuhnya penuh luka. Di depannya, berdiri seorang wanita muda yang cantik. Ruyan, apakah kamu baik-baik saja? Tian He diserang secara diam-diam saat berusaha menyelamatkan Liu Ruyan yang ada di depannya. Dia tertusuk banyak pisau dan terjatuh. Tangan yang dia ulurkan berlumuran darah. Liu Ruyan menghindar dengan jijik. Haha, tentu saja aku baik-baik saja. Sekarang yang bermasalah adalah kamu. Kamu akhirnya akan mati. Aku akan jujur padamu. Aku sudah menunggu momen ini sejak lama. Dengan dalih mencintaiku, kamu melakukan banyak hal yang tidak kusukai. Tahukah kamu, ada juga Song Jianian yang kamu hancurkan. Dia adalah pria yang paling kucintai. Aku dan dia sebenarnya bisa hidup bahagia. Semuanya salahmu, kamu sendiri yang menghancurkan kebahagiaanku. Tuduhan Liu Ruyan membuat Gu Qinghe yang sekarang tak percaya. Song Jianian, dia bersekongkol dengan orang lain untuk menjualmu ke negara musuh sebagai mainan. Dia bahkan sudah menegosiasikan harganya. Liu Ruyan, apa kamu punya otak? Aku tidak percaya kata-katamu. Apa urusanmu dengan otakku? Lagi pula, kamu punya otak yang hanya terpaku pada cinta padaku. Jadi, kamu pantas mati karena aku. Adegan dalam mimpi berakhir di sini. Yuan Bao terbangun karena ketakutan melihat pamannya yang berlumuran darah. Si kecil terbangun, matanya belum sepenuhnya terbuka. Mulutnya sudah mengeluarkan tangisan. Fang Yuxian yang demamnya sudah turun masih tertidur. Tubuhnya sudah tegang terlalu lama, bertahan terlalu lama. Sekarang, meskipun demamnya sudah turun, tubuhnya masih melakukan pemulihan diri melalui tidur yang nyenyak. Fang Yuxian belum bangun untuk menenangkan Yuan Bao. Perawat di kamar segera menggendong Yuan Bao untuk menenangkannya. Namun, Yuan Bao tidak mau ditemani perawat. Dia menangis-menangis. Wajah gemuknya memerah karena menangis. Perawat itu tak bisa menenangkannya. Lalu segera memberitahu Gu Qinghe. Tak lama kemudian, Gu Qinghe datang, mengambil Yuan Bao dari tangan perawat. Anak baik, jangan menangis. Paman ada di sini. Ada apa dengan Yuan Bao kita? Apakah mimpi buruk? Gu Qinghe menenangkan Yuan Bao dengan suara lembut. Yuan Bao menatap paman yang masih hidup itu. Dan setelah beberapa saat, air matanya. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk dan menyentuh dada Gu Qinghe. Dada Gu Qinghe saat ini tidak tertancap pisau. Ya, paman tidak akan mati. Yuan Bao memohon dengan mata berkaca-kaca agar paman tidak mati. Baiklah, paman tidak akan mati. Paman akan hidup dengan baik. Meskipun Gu Qinghe menjamin dirinya tidak akan mati, Yuan Bao tetap merasa takut. Karena ketakutannya, Yuan Bao terus menatap Gu Qinghe. Gu Qinghe melihat si kecil belum tenang. Jadi dia terus memeluknya. Tiba-tiba, saat mereka berpelukan, ponsel Gu Qinghe berdering. Dia melihat nomor yang masuk, lalu dengan satu tangan memeluk Yuan Bao. Dan tangan lainnya mengangkat telepon. Gu Qinghe, apakah pertemuan dengan editor M itu kamu yang atur? Kenapa kamu lagi-lagi memutuskan untukku? Aku sudah bilang aku tidak butuh kamu, kata Liu Ruyan. Belum selesai dia bicara. Dia mendengar suaranya. Si gemuk kecil itu langsung merebut ponsel itu dengan cepat, lalu melemparkannya ke lantai. Meskipun aku terlihat kecil, tapi sebenarnya aku sangat kuat. Lemparan itu langsung membuat ponsel Gu Qinghe yang baru saja dibeli retak. Ayah dan paman terkejut melihat ponsel itu selama beberapa detik. Lalu paman menatapku dengan penuh kasih. Sayang, kenapa kamu melempar ponsel paman? Paman sedang menelepon. Kalau kamu mau melemparnya, tunggu pamanmu selesai menelepon. Gu Qinghe menasihati si gemuk kecil yang menjatuhkan ponsel. Belum selesai menasihati. Aku yang duduk di pangkuannya sudah cemberut. Mata berkaca-kaca. Jangan menangis, jangan menangis. Paman tidak akan memarahimu. Anakku, jangan menangis. Gu Qinghe menatap si gemuk kecil yang masih membalut keningnya dengan perban dan matanya berkaca-kaca. Hatinya langsung tergerak. Anak kecil, tadi siang, kamu jelas-jelas terluka parah, sekarang malah mempermasalahkan sebuah ponsel. Aku benar-benar paman yang tidak kompeten. Yang baru pertama kali mengasuh anak dan tidak punya pengalaman, Gu Qinghe hanya tahu harus memanjakan bayi gemuk satu-satunya di keluarganya. Bibi Gu jahat, menganiaya paman. Gu Qinghe tidak mengerti arti sebenarnya dari keluhan itu. Tapi dia mengerti bahwa Yuan Bao sedang mengkhawatirkannya. Sayang, Bibi itu tidak jahat. Dia hanya punya sifat yang agak aneh. Sebenarnya dia orang yang cukup baik.
Sambil membela Liu Ruyan, Gu Qinghe merasa terharu di dalam hati. Ternyata si kecil menjatuhkan ponsel pamannya. Karena merasa pamannya dibuli. Bayi kita ini baik sekali, pikir Gu Qinghe. Semakin lama, dia semakin tak bisa menahan diri. Dia mendekatkan wajahnya, lalu mencium pipi gemukku di sisi kanan. Setelah dicium, pipi gemuk itu mengulurkan tangan kecilnya untuk mendorong pamannya. Si besar dan si kecil bertengkar di sofa. Setelah beberapa saat, Gu baru ingat untuk menelepon balik Liu Ruyan. Tapi dengan aku mengawasinya, dia tak bisa menelepon sama sekali. Gu Qinghe pun kehabisan akal. Lalu menggendongku untuk melihat buku gambar kartun. Di antara tumpukan barang yang dibeli kakek Du, ada buku gambar anak-anak karya Xiaoling. Kami berdua bermain bersama. Aku ingat janji pada kakek. Jadi setelah bermain sebentar, aku bangun dari lantai dan melangkah dengan kaki mungilku menuju kamar Gu Yichen. Ayah, tanpa kakek. Melihat tangan kecilku yang gemuk kembali menepuk wajah ayah. Gu Qinghe melihatku mengulurkan tangan kecilku untuk menepuk bayi Gu Yichen. Bagaimana beraninya kamu memukulnya? Gu Qinghe ingat saat kecil dulu. Dia memegang pistol mainan dan menodongkannya ke dahi Gu Yichen. Memaksa Gu Yichen menyanyikan lagu untuknya. Gu Yichen awalnya tidak menghiraukannya. Tapi saat itu Gu Qinghe berani sekali. Memegang pistol mainan itu dan menodongkannya ke dahi Gu Yichen. Lalu menabraknya. Dahi Gu Yichen langsung memerah. Tak lama kemudian, pantat Gu Qinghe pun memerah. Ingat berbagai hukuman yang diterimanya dari Gu Yichen saat kecil. Gu Qinghe sangat sadar bahwa kakaknya ini sama sekali tidak punya hati. Dia sama sekali tidak menyukai anak-anak. Meskipun Yuan Bao sangat menggemaskan, kakak kandungnya yang berhati batu ini mungkin tidak akan menyukainya. Jadi, demi keselamatan Yuan Bao, Gu Qinghe tetap tidak berani membiarkan aku terlalu mengganggunya. Ayo pergi, sayang. Setelah melihatnya, kita pergi bermain di tempat lain. Gu Qinghe membawaku pergi. Dan kami tetap di sana sampai hari benar-benar gelap. Baru setelah itu kakek Gu bangun. Aku sangat menyukai kakek. Begitu melihat kakek bangun, aku langsung mengulurkan tangan kecilku yang gemuk agar kakek menggendongku. Kakek Gu tersenyum. Kerutan di sudut matanya pun menghilang. Anak kesayangan kakek, katanya. Karena Fang Yuxian masih tidur. Makan malam. Pun tetap kakek Gu dan Gu Qinghe yang membawaku. Perut Yuan Bao membuncit. Apakah dia tidak lapar? Belum sempat kakek Gu menjawab. Perawat yang merawat Yuan Bao sudah datang memberitahu. Tuan Gu, Yuan Bao makan terlalu banyak tadi. Dia belum mencerna makanannya. Sebaiknya dia tidak makan kali ini. Perawat itu sudah memijat perut kecil Yuan Bao. Tapi karena dia makan terlalu banyak sekaligus, makanan di perutnya butuh waktu untuk dicerna. Baiklah, kali ini dia tidak makan, kata kakek Gu, sambil hendak dari meja makan. Tapi aku tidak mau. Aku menatap makanan di meja dengan mata berkaca-kaca. Aku mau makan, makan. Akhirnya Xiao Jia bisa makan makanan enak. Sekarang aku bahkan tidak tertarik lagi dengan susu formula kesukaanku. Aku mau makan. Baiklah, kita makan besok saja. Tapi dia memberi Yuan Bao irisan buah hawthorn yang membantu pencernaan. Irisan buah hawthorn itu asam manis. Yuan Bao memakannya dan akhirnya berhenti rewel. Selama 2 hari berturut-turut, Yuan Bao beristirahat di rumah. Fang Yuxian juga tidur di rumah Kuo selama 1 hari 1 malam. Yuan Bao, aku mendengar suara itu. Dia berlari masuk dari pintu kamar dengan langkah berderap. Kedua tangan kecilnya yang gemuk masih memegang mainan. Ibu, si kecil itu melompat ke arahku dan dipeluk erat oleh ibunya. Ibu, Yuan Bao, apa kamu baik-baik saja? Cepat biarkan ibu memeriksamu. Yuan Bao, maafkan ibu. Ini semua salah ibu. Ibu tidak bisa melindungi Yuan Bao. Ibu jangan menangis. Bayi baik-baik saja. Kakek membelikan banyak mainan dan paman menemani aku bermain. Dia menggendong Yuan Bao turun dari tempat tidur dan pergi menemui kakek Gu. Saat dia menemui kakek Gu, hatinya dipenuhi rasa cemas dan ketakutan. Dia takut kakek Gu akan merebut Yuan Bao darinya. Namun, begitu kakek Gu melihatnya, dia langsung menenangkannya. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan memisahkanmu dari Yuan Bao. Kamu sendirian mengasuh Yuan Bao tidak praktis. Mulai sekarang, kamu tinggal Yuan Bao tinggal di sini saja. Dengan begitu, aku juga bisa lebih sering mengasuh Yuan Bao. Bagaimana menurutmu? Karena Tuan Gu sudah berkata begitu. Fang Yuxian yang sudah sangat terkejut segera mengangguk. Baiklah, aku akan membayar sewa kepadamu. Fang Yuxian tahu bahwa Yuan Bao adalah keturunan keluarga Gu. Keluarga Gu ingin merawat Yuan Bao, dan dia tidak seharusnya menghalangi. Namun, dia sendiri tidak memiliki hubungan dengan keluarga Gu. Dia tidak bisa tinggal di sini tanpa membayar. Kamu adalah ibu Yuan Bao, dan juga bagian dari keluarga Gu. Jangan lagi bicara seperti itu. Pak Gu memang tidak mudah diajak bicara di depan orang lain, tapi dia cukup ramah pada Fang Yuxian. Dia membicarakan keadaan Gu Yichen dengan Fang Yuxian. Setelah berbincang-bincang, perasaan Fang Yuxian akhirnya tidak seketat tadi. Fang Yuxian tinggal di keluarga Gu, dan Yuan Bao pun sudah ada yang merawatnya. Melihat Yuan Bao sudah ada yang mengasuhnya, Fang Yuxian segera mulai bekerja. Dia menghubungi perusahaannya, dan tidak mengherankan, dia langsung dimarahi habis-habisan. Fang Yuxian, apa kamu mati beberapa hari ini? Kamu sudah jadi begini, aku masih bisa mengatur pekerjaan untukmu. Seharusnya kamu bersyukur. Tapi, kamu malah menghilang begitu saja. Aku sakit, 2 hari ini aku bahkan belum bangun. Fang Yuxian menundukkan suaranya untuk membela diri. Diam, jangan bicara omong kosong. Aku sudah mengatur acara untukmu. Makan malam di Xingguang Dashi.
Alamatnya sudah kukirim. Sekarang segera datang ke sini. Acara ini dihadiri banyak bintang papan atas. Termasuk Liu Ruyan yang sedang naik daun. Rapikan dirimu dan segera datang. Baik, aku akan bersiap-siap. Setelah menyetujui, Fang Yuxian bergegas bersiap-siap untuk keluar. Tanpa sengaja, Gu Qinghe yang sedang lewat di depan pintu mendengar percakapan telepon Fang Yuxian. Dia mengerutkan kening. Menurutnya, Fang Yuxian tidak terlihat seperti orang yang akan pergi bekerja. Dia seolah-olah pergi untuk dibuli. Semakin Gu Qinghe memikirkannya, semakin tidak nyaman perasaannya. Jadi, setelah Fang Yuxian keluar, dia pun mengganti pakaiannya dan bersiap pergi ke pesta malam penghargaan bintang untuk melihat-lihat. Penyelenggara pesta malam itu, Gu Qinghe mengenalnya. Jadi dia tidak memerlukan undangan apapun. Paman, peluk. Aku. Si kecil sambil berlari menghampiri dan memeluk kakinya, lalu duduk di sana. Si kecil, dengan pantat gemuknya menekan telapak kaki Gu Qingdan, tidak membiarkan Gu Qinghe pergi. Yuan Bao, paman ada urusan harus keluar. Kamu main di rumah sama kakek, ya? Nanti kalau paman pulang, paman bawakan camilan buat kamu. Tidak mau, kata Yuan Bao sambil menggelengkan kepalanya seperti gelombang, memeluk erat kaki Gu Qinghe, dan menempelkan pipinya yang montok ke sana. Bawa bayi keluar, dong. Yuan Bao suka main di luar. 2 hari ini di rumah kakek, sudah mulai bosan. Meskipun rumah kakek sangat besar, ada mainan, dan banyak fasilitas bermain anak yang dibangun kakek untuknya. Tapi Yuan Bao di sini, sama sekali tidak melihat anak-anak lain. Dia mulai bosan. Ayo, paman bilang mau ke pesta. Di sana tidak seru. Kita Yuan Bao yang paling patuh, kan? Tidak, aku mengangkat wajah gemukku. Dan dengan serius menjawab, aku tidak patuh. Gu Qinghe benar-benar kehabisan akal. Dia ditempeliku dengan manis dan tak berdaya. Paman dan keponakannya pun terjebak dalam kebuntuan. Aku dengan mantap menindih. Gu Qinghe dengan pantat kecilku. Sama sekali tak berniat menyerah atau pergi. Gu Qinghe terpaksa menunggu sebentar. Lalu menghela napas pelan. Baiklah. Paman akan ajak kamu keluar sebentar. Siang tadi dokter sudah memeriksa tubuhku, dan kondisiku sudah pulih dengan baik. Karena kondisiku sudah membaik, Gu Qinghe membungkuk dan mengangkatku mengakang. Sayang, nanti tempat yang kita tuju ramai orang. Kalau kamu takut, bilang saja padaku. Aku akan membawamu pulang. Ya? Oh ya, kalau kamu melihat ibu, jangan rewel mencari ibu. Ibu sedang bekerja. Gu Qinghe membuat 3 aturan. Dengan Yuan Bao. Yuan Bao mengangguk patuh. Wajahnya terlihat sangat jujur. Seorang tua dan seorang anak kecil keluar rumah. Kakek Gu awalnya keberatan. Dia tidak ingin aku keluar. Kakek masih khawatir dengan kesehatan aku. Tapi aku menjulurkan tubuh kecilku, mencium pipi kakek beberapa kali, lalu mengucapkan beberapa kalimat dengan suara bayi yang lembut. Dan kakek pun tak bisa menahan hatinya yang meleleh. Baiklah, biarkan bayi kita pergi jalan-jalan sebentar. Bayi, kamu harus biarkan paman terus menggendongmu, ya? Jangan sampai kamu tersesat dari paman. Gu Qinghe, ingat untuk memberinya makan. Jangan terlalu lama di luar. Kakek Gu memberi peringatan kepada keduanya, si besar dan si kecil. Setelah selesai, dia meremas tangan gemuk kecilku, lalu membiarkan Gu Qinghe menggendongku pergi. Kami berdua naik ke mobil. Ini pertama kalinya Gu Qinghe membawaku naik mobil, jadi dia belum berpengalaman. Dia membiarkan tangan gemuk kecilku menggaruk-garuk jendela mobil. Aku yang hanya pernah naik taksi, sangat penasaran dengan mobil mewah ini. Sambil menggaruk-garuk, tiba-tiba tangan gemukku menggaruk pegangan pintu dan membuka pintu sedikit. Gu Qinghe dengan cepat menutup pintu itu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Shunzi menepi. Gu Qinghe menutup pintu mobil lagi dan memeluk Yuan Bao ke dalam pelukannya. Wajahnya pucat. Shunzi, yang mengemudi, mendengar perintah itu, dan tanpa mengerti apa-apa, memperlambat laju mobil. Lalu pinggir jalan. Ada apa dengan tuan muda? Yuan Bao membuka pintu, dan Shunzi pun terkejut. Aku belum menyadari betapa menakutkannya perbuatanku. Melihat Shunzi menatapku, aku malah meliriknya dengan senyum. Wajah Shunzi pun sedikit pucat. Kalau tadi aku benar-benar terjatuh dari mobil, pikirnya, aku rasa aku tak perlu marah. Aku bisa menemani tuan muda pergi bersama. Kedua orang dewasa itu ketakutan setengah mati. Mereka duduk di dalam mobil dan butuh waktu cukup lama untuk tenang. Baru kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini Shunzi membuka kunci pintu mobil. Yuan Bao, mulai sekarang jangan pernah menyentuh pintu mobil saat di dalam. Mengerti? Itu sangat berbahaya. Dan saat ini mereka sudah tiba di pesta tempat Fang Yuxian berada. Setelah tiba, mereka baru menyadari bahwa di pesta ini tidak hanya ada aktris muda populer Liu Ruyan yang disebutkan oleh agen Li, tetapi juga seorang wanita bermarga Bai. Wanita bermarga Bai itu bernama Bai Ningbing, putri ketiga keluarga kaya raya Bai. Dia memulai karirnya dengan modal yang kuat. Selama 3 tahun debutnya, dia selalu memerankan tokoh utama wanita dalam produksi besar. Tetapi aktingnya benar-benar buruk. Setiap film yang dia bintangi selalu gagal. Awalnya, netizen mengejeknya. Tetapi tim humas di belakang putri ketiga Bai sangat kuat. Setelah diejek sebentar, tim humas mulai memfokuskan pemasaran pada statusnya sebagai putri kaya raya, serta mengklaim bahwa sumber daya yang dimilikinya dapat memberikan lebih banyak peluang kerja bagi rekan-rekan seprofesinya. Dengan pemasaran seperti itu,
Sikap netizen terhadapnya langsung membaik. Selain mempromosikan statusnya, tim humasnya juga kisah cintanya. Dia tumbuh bersama putra kedua keluarga kaya raya Shen sejak kecil, dan keduanya sudah bertunangan. Putra kedua keluarga Shen bahkan mengunjunginya di lokasi syuting dan memberinya perhiasan. Setelah melihat kisah cinta mereka, netizen terkesan bahwa cinta sejati memang ada di kalangan keluarga kaya raya, dan putra kedua keluarga Shen benar-benar seorang suami yang sangat memanjakan istrinya. Namun, pemasaran kisah cinta ini berbalik menjadi bumerang. Putra kedua keluarga Shen tertangkap kamera, sering mengirim bunga kepada Fang Yuxian secara diam-diam. Meskipun Fang Yuxian sama sekali tidak menerimanya. Namun, Nona Bai ketiga langsung menerbitkan serangan, mengatakan bahwa Fang Yuxian menggoda putra kedua keluarga Shen untuk menjadi selingkuhan. Perusahaan Fang Yuxian tidak membantah untuknya, dan penjelasannya sendiri pun tidak berguna. Saat ini, dia sedang menghadapi serangan di internet. Namun, semua yang dia alami ini, dia tidak memberitahu Tuan Gu yang tua, juga tidak memberitahu Gu Qinghe. Tuan Du dan Gu Qinghe bukanlah kerabatnya. Dia tidak punya hak untuk meminta mereka membantu menyelesaikan masalahnya. Sejak kecil, Fang Yuxian sudah terbiasa masalah ditanggung sendiri. Fang Yuxian melihat Bai Ningbin dan Liu Ru yang berdiri bersama sambil berbicara. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia berbalik ingin menghindar. Namun, sebelum dia sempat menghindar, dia berhenti. Fang Yuxian, apakah kamu merasa bersalah begitu melihatku? Bai Ningbin, dengan sepatu hak tinggi, melangkah perlahan menuju Fang Yuxian. Penampilannya yang dirancang dengan cermat, dan pakaian bermerek mewahnya memang mencolok. Namun, Fang Yuxian hanya mengenakan celana panjang biru biasa, dengan wajah yang bahkan tidak memakai riasan sama sekali. Justru mengalahkan pesonanya. Fang Yuxian memang sangat tampan. Dia memiliki fitur wajah yang tegas, bulu mata yang panjang dan melengkung secara alami, serta wajah mungil dengan fitur yang halus dan menonjol. Dimanapun dia berdiri, pandangan orang yang lewat tak bisa tidak tertuju padanya. Wajahnya seperti rubah betina. Tak heran dia begitu pandai memikat orang. Kalau mau menggoda orang, lihat dulu lawannya. Apakah tunangan Bai Ningbing ini boleh kau sentuh? Begitu Bai Ningbing melontarkan pertanyaan itu, tangannya pun terangkat dengan keras. Nona Bai, kau bilang aku menggoda tunanganmu. Apa buktinya? Belum sempat tamparan Bai Ningbing mendarat. Pergelangan tangannya sudah ditangkap dengan kuat oleh Fang Yuxian. Kekuatan Fang Yuxian sangat besar, meskipun terlihat lemah dan kurus. Sebenarnya, dia setiap hari harus menggendong si gemuk kecil. Otot lengannya sudah terbentuk sejak lama. Fang Yuxian, kamu gila. Berani-beraninya menyakitiku. Aku bilang, kamu sudah tamat. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona Bai, sejak kamu menuduhku secara tidak adil, bukankah kamu tidak pernah berhenti menggangguku? Fang Yuxian baru-baru ini mengalami banyak perlakuan tidak adil di tempat kerja. Ditambah lagi laporan online dan doxing yang dilakukan oleh Bai Ningbing. Apa yang dilakukan Bai Ningbing itu? Fang Yuxian tidak punya modal untuk melawan. Tapi tamparan itu sudah mengenai wajahnya. Fang Yuxian tidak akan lemah hingga hanya berdiri diam dan menerima pukulan. Melihat keduanya hampir terlibat perkelahian fisik, dan Bai Ningbing berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Liu Ruyan yang berteman baik dengan Bai Ningbing mengerutkan kening, dan maju untuk berbicara. Nona Guang, tolong lepaskan Ningbing. Ningbing hanya tidak bisa menahan amarahnya saja. Dia dan Tuan Muda Shen sebenarnya hampir menikah. Tapi sekarang kamu malah bersikap ambigu dengan Tuan Muda Shen. Siapapun yang melihat ini pasti akan merasa marah. Mata mana yang kau lihat sampai mengira aku dan Tuan Muda Shen punya hubungan yang tidak jelas? Fang Yuxian sambil menggenggam erat pergelangan tangan Bai Ningbing, menatap Liu Ruyan dengan dingin. Liu Ruyan terdiam sejenak. Sebenarnya dia sudah melihat video bocoran tentang Fang Yuxian dan Tuan Muda Shen. Di video itu, Tuan Muda Shen yang mengejar-ngejar Fang Yuxian. Kalau kamu tidak menggoda dia terlebih dahulu, bagaimana mungkin Tuan Muda Shen akan mengejarmu? Liu Ruyan yang tidak bodohian, setelah mengucapkan itu, Fang Yuxian tiba-tiba tertawa. Liu Ruyan, menurutmu, apakah kamu juga terus-menerus menggoda Gu Qinghe? Liu Ruyan kesal mendengar kata-kata Fang Yuxian. Wajahnya memerah, dia hendak melepaskan tangan Fang Yuxian, agar melepaskan Bai Ningbing. Keributan mereka menarik banyak perhatian. Aku yang baru saja datang, seolah-olah ada ikatan batin dengan ibu, langsung melihat paman-paman. Ibu. Aku mengulurkan tangan kecilku yang gemuk untuk menunjuk ibu. Gu Qinghe melihat situasi tidak baik, lalu segera memeluk Yuan Bao dan berjalan cepat ke sana. Tuan keempat, Anda datang. Tuan keempat, maafkan kami, ini semua kelalaian kami. Seorang demi seorang mengenali Gu Qinghe di tempat itu dan datang untuk berbicara dengannya. Tapi Gu Qinghe sama sekali tidak menghiraukan mereka. Dia bergegas ke depan. Di sana, Fang Yuxian dan yang lain terlibat pertengkaran. Meskipun sudah dipisahkan, Bai Ningbing dan Liu Ruyan saat ini memegangi pergelangan tangan mereka, tanpa kesakitan. Melihat Gu Qinghe datang, Liu Ruyan menggigit bibirnya. Gu Qinghe sudah 2 hari penuh tidak menghubungi Liu Ruyan. Manajer Liu Ruyan sudah panik. Sebelum datang ke pesta ini, dia masih berulang kali berbisik cemas di telinga Liu Ruyan. Ruyan, apakah Gu Qinghe akan meninggalkanmu? Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya, tidak menghubungimu selama ini. Apakah kamu lagi-lagi mengatakan hal-hal yang menyakitkan padanya? Gu Qinghe adalah seorang tuan muda yang lahir dengan sendok emas di mulutnya. Dia punya uang dan kekuasaan. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin mendekati dia? Jarang sekali dia tertarik padamu. Meskipun kamu tidak menyukainya,
Kamu tidak boleh terus-menerus memandanginya dengan sinis. Kata-kata manajer itu membuat wajah Liu Ruyan menjadi pucat.